Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk seluruh mahasiswa, baik di bidang pendidikan, tenaga pendidikan maupun instansi ataupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia maupun kancah internasional. Oke, baiklah, saya di sini sebagai pemakalah atau presenter dari Proceeding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika. Adapun kajian yang akan saya sampaikan mengenai tentang pengembangan bahan ajar lembar kerja peserta didik atau biasa kita sebut dengan LKPD berbasis konstruktivisme. Oke, baiklah, saya di sini membuat sebuah video sebagai pemakalah kedua, dan teman saya yaitu Muhibul Ihsan sebagai pemakalah pertama dan Risa Indrianti Surya sebagai pemakalah ketiga. Kami bertiga, satu kelompok, satu grup yang berasal dari Fakultas Pascasarjana Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan. Baik, yang pertama ada abstrak. Abstrak dari kajian yang akan saya sampaikan adalah the purpose of this study was to develop teaching materials in the form of contrivismus-based students' worksheet. The teaching material contained in this teaching material is a circle. The subject in this study were students of 11 IPA Mas Al-Kausar Al-Akbar Medan. In this study, the process of developing students' worksheets and the development stage these students' worksheet reach a percentage above 90%, which is this case can be categorized as very valid and practical and can be used as one of the supporting teaching materials in the mathematics learning process. The keywords teaching materials and students' work. Adapun pendahuluan pada artikel yang saya buat dan saya kembangkan adalah eksistensi setiap individu sejak dilahirkan ke muka bumi ini pasti selalu mendapati banyak peralihan, baik secara materi maupun psikis. Manusia adalah makhluk hidup dengan intelek yang mempunyai kemampuan yang selalu melakukan pengembangan. Salah satu adalah pengembangan yang dilakukan manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan adalah sebuah upaya sadar dan terencana yang dilakukan demi menyampaikan pengarahan dalam mengembangkan kemampuan jasmani dan rohani untuk mencapai kedewasaannya, dan bertujuan siswa bisa merealisasikan peran hidupnya secara mandiri. Pada pembelajaran khusus matematika, tidak sedikit siswa yang merasa kesulitan dalam menerima pembelajaran. Mereka merasa jenuh, bahkan diantaranya tidak menyukai adanya pembelajaran matematika. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah bahan ajar pendukung yang bisa menumbuhkan rasa ketertarikan siswa serta motivasi siswa untuk belajar matematika. Bahan ajar merupakan sebuah media yang mampu mendukung siswa dalam mendalami suatu kompetensi sehingga dapat memahami seluruh kompetensi yang ada, serta dapat menunjang tujuan pembelajaran matematika yang akan direncanakan. Bahan ajar yang lazim atau yang awam kita jumpai itu biasanya bahan ajar cetak seperti brosur, lembar kerja siswa, handout, and modul. Lembar kerja siswa merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis agar siswa mampu memahami serta mendalami materi pelajaran secara mandiri. Bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran matematika di Mas Al-Kausar Al-Akbar berupa buku cetak. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran matematika memiliki beberapa kendala. Yang pertama, ada siswa menjadi kurang meminati dan kurang aktif saat proses pembelajaran di kelas. Sejauh ini, bahan ajar yang digunakan adalah
berupa buku paket dan siswa belum dapat dikatakan cukup sebagai penunjang proses pembelajaran. Menurut analisa peneliti bahwa jika pembelajaran pada materi lingkaran disampaikan hanya mengacu pada suatu bahan ajar, tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Diketahui bahwa materi lingkaran sudah tidak lazim didengar oleh mahasiswa. Materi dasarnya sudah pernah disampaikan di sekolah menengah pertama. Maka dari itu, lembar kerja siswa ini akan dikembangkan menggunakan salah satu pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme adalah pengetahuan yang dibangun berdasarkan pengetahuan serta pemahaman siswa yang dikonstruksikan ke dalam pembelajaran. Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme ini, diharapkan siswa membangun pengetahuan yang sudah pernah ia didapatkan dahulu dan mencari tahu lebih dalam apa yang belum ia ketahui dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dengan bertukar pikiran dengan temannya. Dengan ini, pembelajaran tidak hanya satu arah saja, tetapi siswa dituntut untuk mencari apa yang belum ia ketahui. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan bersama untuk mendapatkan kebenaran dari semua pendapat yang dipaparkan yang ditemukan terdahulu. Untuk memecahkan masalah ini, maka peneliti tertarik melakukan pengembangan lembar kerja peserta didik bersifat berbasis konstruktivisme. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis konstruktivisme. Yang kedua, ada metode penelitian. Terdiri dari beberapa subjek. Yang pertama, ada sampel penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 S IPA Mas Al-Kausar Al-Akbar Medan tahun ajaran 2021 dengan jumlah siswa ialah 28 orang. Adapun instrumen penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa angket. Yang pertama, dalam mengevaluasi lembar kerja peserta didik menggunakan dua instrumen. Yang pertama ada instrumen kevalidan. Yang kedua ada instrumen kepraktisan. Instrumen kevalidan terdiri dari ahli media dan ahli materi, dan instrumen praktis diperoleh melalui angket untuk respon siswa dan respon guru. Oke, masuk ke sub yang ketiga, pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data dan analisis data ada 4 tahap yang digunakan penulis. Tahapan model ini yaitu yang pertama define, yaitu tahap pendefinisian. Langkah-langkah tahap ini yaitu analisis awal akhir, analisis siswa, analisis materi, analisis konsep, dan merumuskan tujuan pembelajaran. Gini, nanti kamu pegel loh, enggak? Gantian cunut. Tahap yang kedua itu ada tahap perancangan atau biasa kita sebut dengan desain. Tahap perancangan ini artinya seorang penulis membuat penyusunan tes, membuat kisi-kisi instrumen angket, lalu pemilihan format dan rancangan awal. Yang ketiga ada tahap development, artinya tahap pengembangan. Tahap ini peneliti melakukan validasi ke ahli media, ahli materi, serta guru untuk mendapatkan hasil media yang digunakan layak diujikan dan diterapkan di SMA di Mas IPA kelas 11 Mas IPA Al-Kausar Al-Akbar Medan. Pertimbangan etis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa saran sebagai berikut. Bahan ajar yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki materi yang terbatas, sehingga diharapkan untuk produk selanjutnya dapat menggunakan materi yang lebih luas. Pada saat penelitian, penulis hanya melakukan kegiatan design and development. Namun, peneliti tidak sampai pada tahap disseminate, yang artinya penyebaran. Karena keterbatasan waktu penulis,
dan keterbatasan biaya yang akan dikeluarkan. Baik, sub yang kelima ada keterbatasan studi. Nah, keterbatasan studi seperti yang saya sampaikan bahwa penulis tidak melakukan tahap pengembangan sampai disseminate dikarenakan keterbatasan waktu yang penulis punya dan keterbatasan biaya yang penulis punya juga. Oke, baiklah, kita sampai pada titik intinya, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian pengembangan ini menghasilkan sebuah produk, yaitu lembar kerja peserta didik berbasis konstruktivisme pada materi lingkaran. Tahap pertama yaitu pendefinisian yang bertujuan untuk menetapkan dan merumuskan persyaratan pembelajaran dengan cara menganalisis. Lalu yang kedua, tahap desain, artinya penulis merancang yang bertujuan untuk merancang prototipe bahan ajar yang dikembangkan. Yang ketiga yaitu tahap development yang artinya pengembangan. Penulis bertujuan mewujudkan desain yang telah ditetapkan dan menyelesaikan prototipe yang sudah ada. Lalu sub yang kedua yaitu pembahasan. Lembar kerja peserta didik dirancang untuk meningkatkan minat serta motivasi siswa saat pembelajaran. Proses penelitian dan pengembangan ini dimulai dari tahap pendefinisian, lalu tahap pendesain, lalu terakhir adalah tahap pengembangan. Nah, tahap pendefinisian penulis memulai dengan tahap analisis awal hingga akhir, tahap analisis siswa, analisis materi, analisis konsep, dan merumuskan tujuan. Yang kedua ada tahap desain. Penulis membuat sebuah penyusunan tes, pemilihan media yang sesuai, pemilihan format dan rancangan awal. Tahap ketiga pengembangan. Pada tahap ini, lembar kerja peserta didik dirancang dan diuji kevalidan dan kepraktisannya oleh dua validator, guru dan siswa. Setelah produk divalidasi oleh ahli media dan materi, ada 3 aspek yang dinilai oleh ahli materi, yaitu relevansi, keakuratan, dan kesesuaian sajian dengan tujuan pembelajaran yang terpusat pada siswa. Dari ketiga aspek tersebut, diperoleh presentasi tingkat kevalidan sebesar 97,22%. Hal ini menunjukkan bahwa lembar kerja peserta didik ini telah dapat diuji cobakan. Sekali lagi. Dapat diuji cobakan kepada siswa dan dapat dikategorikan sangat valid. Kemudian, uji kepraktisan dilakukan oleh guru dan siswa. Masing-masing dinilai dengan mencakup 3 aspek, yaitu kemudahan penggunaan, penilaian penggunaan, kemenarikan sajian, dan manfaat. Hasil presentasi diperoleh bahwa penilaian keseluruhan dari guru mencapai persentase 94,64%, sedangkan penilaian siswa mencapai 94,77%. Dengan demikian, lembar kerja peserta didik tersebut dikategorikan sangat praktis. Maka dari itu, lembar kerja peserta didik dapat diuji cobakan pada siswa karena telah sesuai dengan kompetensi dasar serta mudah digunakan nantinya oleh siswa maupun guru. Kesimpulannya, lembar kerja peserta didik berbasis konstruktivisme pada materi lingkaran ini mencapai persentase di atas 90% dan dikategorikan sangat valid dan sangat praktis. Hal ini menunjukkan bahwa LKS yang dikembangkan oleh peneliti sudah dapat diuji cobakan pada siswa karena telah sesuai dengan kompetensi dasar serta mudah digunakan nantinya oleh siswa. Oke, baik, terakhir ucapan terima kasih dari kami menyadari bahwa tanpa bantuan bimbingan dari berbagai pihak cukup sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Sekian presentasi saya dengan judul pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis konstruktivisme. Saya Indah Kholilah, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Matematika Fakultas Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan, mengundurkan diri. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.